Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril dengan NIM 132025170. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai media transmisi dalam sistem komunikasi secara singkat. Media transmisi adalah jalur yang digunakan untuk mengantarkan sinyal informasi dari pengirim ke penerima. Secara garis besar, media transmisi dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu guide media atau media terpandu yang menggunakan kabel, dan unguided media atau media tak terpandu yang bersifat nirkabel. Guide media menggunakan medium fisik padat seperti kabel. Jenis yang pertama adalah kabel twist pair, yaitu dua konduktor tembaga yang dipilih untuk mengurangi interferensi. Ada dua jenis, yaitu UTP yang murah namun rentan gangguan, dan STP yang lebih tahan interferensi. Kerumannya adalah jangkauan terbatas, hanya sekitar 100 meter. Jenis guide media yang kedua adalah kabel koaksial yang memiliki pelindung logam sehingga lebih tahan interferensi dan bandwidth lebih lebar. Kabel ini biasa digunakan untuk televisi kabel dan CCTV. Jenis guide media yang tiga adalah serat optik, yang merupakan media paling canggih. Serta optik menggunakan cahaya bukan listrik, sehingga memiliki bandwidth yang sangat besar, atenuansi rendah, imun terhadap interferensi, dan keamanan tinggi. Namun biaya instalasinya mahal dan membutuhkan keahlian khusus. Selanjutnya adalah unguided media atau nirkabel. Jenis pertama adalah gelombang radio yang dapat menembus dinding dan digunakan untuk Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Kelebihannya biaya rendah dan jangkauan luas, namun bandwidth terbatas dan rawan interferensi. Jenis kedua adalah gelombang mikro yang memerlukan jalur pandang langsung dan digunakan untuk komunikasi titik ke titik. Kelebihannya bandwidth besar namun sensitif terhadap cuaca. Jenis ketiga adalah komunikasi satelit. Satelit GEO berada di ketinggian 36.000 km dengan latensi tinggi, sementara satelit LEO berada di 500 hingga 2.000 km dengan latensi rendah, dan ideal untuk internet broadband seperti Starlink. Selain itu ada inframerah untuk jarak pendek dan gelombang milimeter untuk teknologi 5G. Karakteristik penting media transmisi meliputi bandwidth, atenuansi, interferensi, delay, keamanan, dan biaya. Serat optik unggul dalam bandwidth, atenuansi, dan keamanan, serta media nirkabel unggul dalam fleksibilitas dan mobilitas. Dalam memilih media, perlu mempertimbangkan faktor teknis seperti kecepatan dan jarak, faktor lingkungan seperti geografis dan cuaca, faktor operasional seperti mobilitas, faktor ekonomi seperti biaya total kepemilikan, serta faktor keamanan dan regulasi. Pada praktiknya, jaringan modern menggunakan arsitektur hybrid yang menggabungkan berbagai media, backbone menggunakan serat optik, distribusi menggunakan koaksial atau twist pair, dan akses akhir menggunakan Wi-Fi atau seluler. Sebagai kesimpulan, guide media seperti twist pair, koaksial, dan serat optik masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Serta optik adalah pilihan terbaik untuk bandwidth besar, jarak jauh, dan keamanan tinggi. Sementara unguided media seperti radio, mikro, dan satelit menawarkan fleksibilitas dan mobilitas. Pemilihan media yang tepat harus mempertimbangkan berbagai faktor yang ada. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.